Oke, teman-teman potong ganteng barbershop. Kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara potong rambut dengan mudah ya. Kali ini kita akan membuat model side part dengan belah samping ya. Yang pertama kita basahi rambut terlebih dahulu agar supaya memudahkan kita pada saat parting dulu ya. Kita pisahkan rambut sebagian samping dengan rambut bagian atas agar kita memudahkan dalam memotong rambut bagian samping. Nah, ini fungsinya juga agar rambut bagian atas tidak terpotong ketika kita membuat gradasi untuk bagian samping. Kita pisahkan dengan penjepit ya. Yang pertama kita menggunakan sepatu clipper nomor 2 ya. Kita ayunkan dari bawah secara berulang-ulang ya. Kita ayunkan seperti membentuk huruf O ya. Kita ayunkan berulang-ulang sampai gradasi terlihat halus. Nah, kita juga perlu memperhatikan tekanan pada mesin clipper kita ya. Tekanan pada kulit itu agak sedikit ditekan supaya gradasi yang kita buat itu terlihat halus. Kita tekan sedikit. Kita ayun secara melengkung ya, seperti huruf O. Nah, setelah itu kita kasih nomor 1 untuk bagian bawahnya ya. Untuk sepatu clipper nomor 1 ini kita levernya kita turunkan ke bawah. Kita levernya turunkan ke bawah sedikit supaya tidak terjadi garis rambut ya antara nomor 1 dan nomor 2. Jadi gradasinya itu kelihatan halus ketika kita open levernya. Kita ulang-ulang. Kita kerjakan perlahan ya supaya hasilnya maksimal. Ingat ya teman-teman, jangan lupa untuk memberikan tekanan pada saat kita mengayunkan mesin clipper ya. Tapi tekanannya tidak boleh terlalu kuat dan tidak terlalu ringan juga. Jadi tekanan itu harus pas supaya hasil gradasi yang kita buat nanti terlihat halus. Di sini saya menggunakan mesin clipper merek Kima ya teman-teman. Selain tenaganya kuat, untuk mata pisaunya juga tajam. Kalau teman-teman ingin mencoba untuk potong rambut sendiri di rumah, teman-teman bisa membeli mesin clipper ini ya teman-teman. Bisa cek di deskripsi. Oke, selanjutnya setelah kita menggunakan sepatu clipper, kita menggunakan bantuan sisir ya untuk merapikan bagian samping. Ini kita sebut dengan overcomb. Nah, di sini kita posisi sisir ini posisinya
agak sedikit miring ya. Kita lakukan perlahan, sedikit demi sedikit, sampai gradasinya terlihat halus. Jadi kalau misalnya belum halus, kita bisa ulang-ulang ya. Kita ambil rambutnya sedikit-sedikit. Di sini saya menggunakan sisir wall ya teman-teman. Ini sisir bawaan ketika kita beli mesin wall ya. Jadi sisir ini lebih mudah untuk digunakan overcomb, karena sisir ini kerenggangannya itu sangat pas, lebarnya juga pas. Memang didesain untuk membantu memudahkan pemotongan menggunakan clipper ya teman-teman. Kalau kalian ingin membeli sisir seperti yang saya gunakan ini, kalian bisa cek di deskripsi ya teman-teman. Kita juga bisa menggunakan sisir yang kecil ya teman-teman, untuk membantu merapikan bagian-bagian yang kurang rapi. Di sini sisir kecil ini untuk memberikan tingkat kerapian yang lebih tinggi daripada kita menggunakan sisir yang besar tadi ya teman. Sisir yang besar tadi untuk mempercepat kita dalam overcomb, tetapi kalau sisir yang kecil ini kita untuk memperhalus hasil dari overcomb yang kita lakukan tadi. Jadi hasilnya lebih halus kalau menggunakan sisir yang kecil. Sisir yang kecil ini kita pakai merek Toni & Guy ya teman-teman. Jika teman-teman ingin membeli sisir yang seperti yang saya gunakan, bisa cek di deskripsi. Nah, selanjutnya kita akan merapikan bagian tepi ya teman-teman. Kita akan kerik. Di sini saya menggunakan mesin detailer wall ya teman-teman. Jadi mesin detailer wall ini sebagai pengganti razor ya, sebagai pengganti silet. Hasilnya hampir sama ketika kita menggunakan silet. Nah, ketika kita menggunakan wall detailer ini, pekerjaan kita akan lebih cepat dan kita tidak akan takut ketika kita mengerik akan melukai kulit. Kalau teman-teman ingin membeli mesin wall detailer yang seperti saya pakai, teman-teman bisa cek di deskripsi ya. Ini hasilnya seperti kita menggunakan razor ya teman-teman. Harganya sekitar 1 jutaan. Jadi untuk bagian
samping dan bagian belakang kita bikin secara natural ya teman-teman, tidak kita potong agar terlihat natural. Ketika kita menggunakan mesin ini lebih aman ya teman-teman daripada kita menggunakan tracer, karena tidak akan melukai kulit. Setelah kita kerik, kita rapikan sedikit yang bagian bawah untuk gradasinya agar terlihat lebih soft ya, lebih natural. Kita menggunakan clipper untuk merapikan garis tepi. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan potong bagian rambut atasnya. Kita basahi lagi. Pertama kita tarik ke kiri ya teman-teman. Kita rapikan ujung-ujungnya terlebih dahulu. Selanjutnya kita rapikan, kita tarik bagian kanan. Kita rapikan ujung-ujungnya. Kita potong sama. Setelah itu kita sisir ke depan teman-teman. Lalu kita ambil bagian yang tengah untuk menjadi acuan pada saat kita memotong rambut yang kiri dan kanan. Jadi kita ambil tengah dulu kita untuk sebagai acuannya. Kita ambil yang tengah, kita potong dari belakang ke depan. Setelah itu kita sisir bagian yang telah kita potong tadi, sisir ke kanan. Nah, selanjutnya kita ambil dari belakang. Jadi kita potong itu acuannya rambut yang telah kita potong tadi yang tengah. Jadi yang tengah itu jangan sampai terpotong lagi teman-teman. Kalau terpotong lagi nanti hasilnya malah bisa lebih pendek. Jadi yang tengah itu hanya sebagai acuan untuk memotong rambut bagian samping kiri dan kanan. Jadi kita ngambilnya dari belakang, kita ambil sedikit-sedikit ke depan. Setelah itu kita tarik ke samping kiri teman-teman. Kita ambil dari belakang. Acuannya adalah rambut yang tengah yang telah kita potong pertama tadi. Belakang kita rapikan sedikit.
Setelah kita selesai memotong semuanya, sekarang kita kasih tekstur supaya tidak terlihat tebal, potongan-potongan yang kurang rapi ya teman-teman. Kita texturizing menggunakan teknik chopping ya